menjelaskan mengenai query lanjutan 1, teori D3. Anggota kelompok kami terdiri dari Etasa, Maryam, dan M. Rijal, dan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Rangga Asmara. Untuk pembahasannya di sini ada subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam klausa form, ekspresi skalar, korelasi subquery dan penggunaannya, dan penggunaan query dengan klausa with. Di sini ada sebuah tabel, yaitu tabel departemen, tabel employees, dan tabel job history. Di sini ada primary key, ada foreign key-nya juga. Kemudian kita masuk ke subquery dan penggunaannya. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Jadi subquery itu yang ada di dalamnya main query. Subquery atau inner query dijalankan sekali sebelum main query. Kemudian hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Penggunaan subquery. Subquery itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Jadi contohnya tuh kayak gini. Di sini tuh query di atas itu menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas nilai gaji dari pegawai adalah 10.500. Jadi subquery itu digunakan untuk suatu nilai yang tidak diketahui seperti ini. Selanjutnya yaitu subquery dengan banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Jadi subquery ini dibandingkan dengan main query-nya. Yang kemudian yaitu pembandingan kolom. Jadi di sini ada dua, pembandingan yang berpasangan dan yang tidak berpasangan. Untuk yang berpasangan contohnya seperti ini. Dan untuk yang tidak berpasangan yaitu contohnya yang seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan query dalam klausa form. Query bisa diletakkan di dalam klausa form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Jadi di sini tuh ada contoh dari penggunaan query dengan klausa from. Di sini ada select, terus from, dan di dalam from ini ada subquery-nya lagi. Selanjutnya yaitu ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, yaitu klausa from dan where saja, dan daftar value dari statement insert. Pada standar SQL 99, skalar subqueries dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case, dan semua klausa dari select statement kecuali group by. Jadi di sini ada contoh dari code-nya ekspresi case. Setelah select, di dalamnya select itu ada case, kemudian when department ID, select department ID, dan seterusnya, kemudian baru from. Untuk yang klausa order by, yaitu dia ada di dalamnya order by untuk select from dan where-nya atau subquery-nya. Kemudian korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Jadi yang pertama itu kita mengambil baris dari outer query, kemudian akan menjalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, dan yang terakhir yaitu menggunakan yaitu nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Kemudian baris. Jadi di sini ada korelasi subquery dan ada contohnya.
Jadi ini adalah contohnya, yang ini yang di bawah, yang atas adalah korelasi subquery. Jadi dalam form itu ada table 1, terus outer, kemudian dalam where ada subquery yang di dalamnya ada outer. Ini adalah contoh code-nya dan ini adalah hasilnya. Kemudian korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti ini dinamakan dengan korelasi update. Jadi ini contohnya. Update employees A, yaitu kita mengupdate tabel employees. Set department name, yaitu kita set kolomnya. Kemudian di dalamnya itu ada select department name from department, yaitu tabelnya. Kemudian where a department underscore id sama dengan di department id. Selanjutnya yaitu korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Jadi kalau yang sebelumnya yaitu update, berarti kita menggunakan update. Yang selanjutnya yaitu delete. Di sini kita menggunakan delete from table. Jadi kita akan menghapus tabel employees where column, yaitu kolomnya employees. Kemudian dalamnya ada select, from, dan where. Selanjutnya yaitu ada penggunaan operator axis dan not axis. Operator axis dan not axis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan, dan jika tidak ditemukan, maka pencarian akan terus dilanjutkan. Itu ditandai dengan false, tapi kalau sudah ditemukan ditandai dengan true. Ini adalah contoh axis dan not axis. Ini untuk yang axis. Apabila dia sudah menemukan, maka dia akan berhenti. Sedangkan yang not axis, dia ini tidak menemukan, jadi dia akan terus mencari. Kemudian penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Jadi ini adalah contoh code-nya. Jadi kita menggunakan klausa with, department cost as, average cost as, select, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke latihan soal. Yang pertama yaitu buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari departemen dari pegawai yang memiliki komisi. Jadi pertama kita mencari gaji, nama, dan departemen ID-nya dari tabel employees. Nah, di sini dia menggunakan subquery departemen ID salary in select departemen ID dari departemen ID, nomor departemen, dan gaji dari tabel pegawai yang dia itu memiliki komisi, where commission underscore PCT is not known. Kemudian yang kedua, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Jadi di sini kita mencari nama, mencari departemennya apa, dan gajinya berapa dari tabel employees sama tabel departemen. Where di sini ada salary yang dia itu memiliki komisi dari tabel pegawai dan dia itu berada di location ID-nya 1700. Soal ketiga yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kohar. Note-nya itu yaitu data Kohar tidak ditampilkan dalam hasil query.
Jadi kita ini akan menampilkan nama, hire date, dan salary-nya dari tabel employees where ketika pegawai ini memiliki komisi dan dia itu memiliki komisi dari tabel employees dengan nama seperti kohar. Ya, kemudian selanjutnya itu nomor 4, buat query untuk menampilkan data detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Jadi di sini kita akan menampilkan ID-nya pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawainya. Dari tabel employees, dari tabel pegawai, kemudian di subquery-nya yaitu kita mencari pegawai dari tabel pegawai, departemen, dan location karena kita mencari pegawai yang bertempat tinggal di kota yang huruf awalnya itu T. Di mana yaitu di departemen ID, departemen, dan lokasinya itu yang berawalan dengan huruf T, yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu nomor 5, buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Di sini kita akan menampilkan nama pegawai, terus gajinya berapa, sama nomor departemennya, sama rata-rata gaji. Dari tabel pegawai, di sini ada subquery yaitu kita memilih departemen ID dan rata-rata gaji dari tabel employee dan dia diurutkan berdasarkan departemen ID-nya. Group by departemen ID dan dia diurutkan berdasarkan rata-rata gaji. Kemudian kita akan ketika departemen ID sama dengan B departemen ID and A salary lebih dari B rata dan diurutkan berdasarkan rata-rata. Selanjutnya yaitu soal nomor 6, tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Yang A, cara pertama, gunakan operator not exist. Dan yang kedua, apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, mengapa? Jadi di sini ada code-nya untuk kita menggunakan not exist, yaitu select nama dari tabel pegawai where not exist. Kita memilih nama, select nama dari tabel pegawai where manager ID sama dengan a manager ID. Kemudian untuk yang B yaitu select employee. Jadi di sini dia bisa menggunakan not in. Di sini ada code-nya yaitu select employee ID. Nah, ID pegawai sama namanya dari tabel pegawai where employee ID not in. Kemudian ada subquery yaitu select employee ID from dari tabel employee where manager ID sama dengan a.manager ID. Kemudian soal nomor 7, buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Jadi kita memilih nama dari tabel pegawai, select Depno average salary. Jadi di sini ada subquery-nya yaitu kita memilih dari departemen, nomor departemennya, dari rata-rata dan gajinya. Kemudian dari tabel employee, group by departemen now. Kemudian where a.departemen sama dengan b.departemen and a.s salary kurang dari b.average. Jadi gajinya itu kurang dari rata-rata gaji.
salary kurang dari rata-rata. Kemudian soal nomor 8, buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega teman satu departemennya, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji yang lebih tinggi. Jadi kita mencari nama terus gajinya dari tabel pegawai outer where hired dates. Kita mencari ini berdasarkan tanggal dia masuknya. Select hired date yang dia itu lebih dari from employee where department ID, outer department ID, and salary lebih dari select salary from employee where department ID, outer department ID. Kemudian soal nomor 9, buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Kemudian untuk notnya yaitu gunakan scalar subquery untuk mendapatkan nama departemen dalam statement select. Jadi di sini kita akan menampilkan nomor pegawainya sama namanya dari tabel employee, kemudian order by. Di sini ada di dalam order by yaitu select department name. Kita menampilkan nama departemennya dari departemen, tabel departemen D, where A departemen ID sama dengan D departemen ID. Kemudian soal nomor 10, buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut. Beri nama summary. Jadi di sini kita menggunakan klausa with. Departemen salary, gajinya itu select, kita menampilkan nama. Ketika dia dijumlahkan itu salary-nya as dep total dari tabel pegawai departemen. Ketika E departemen sama dengan D departemen, group by D departemen name. Di sini diberi nama summary as select departemen name, dep total from dep salary, employees where departemen total lebih dari summary dari salary-nya. Kemudian nomor 11, buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager atau job ID sama dengan sa_man. Urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Jadi kita menampilkan select last name sama salary-nya dari tabel pegawai where ketika salary-nya itu dia lebih tinggi dari gajinya pegawai yang dia tuh memiliki job ID sama, dan dia diurutkan berdasarkan gajinya dari tinggi ke rendah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.